Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Mas Bowo, sorry. Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawari 8 apa piro kok. Menteri lo, 10 tahun hidup juga kok. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk ngomong. Gampang saya juga ngomong. Artinya ngomong saya apa? Kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Nggak paten. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan dirinya diminta tepatnya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun menurut Sri Sultan, ia hanya menunggu instruksi dari Presiden Jokowi. Berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah kalau Presiden enggak, tolong buat saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya enggak toh. Ya terserah Bapak Presiden sendiri. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Ya ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Dalam PDI Perjuangan itu 100% kewenangan DPP dan Ketua Umum. Apapun keputusannya kita serahkan pada DPP dan Ketua Umum. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Kita ini belajar dari sejarah, dari proses kehidupan segala macam. Hal ini biasa-biasa aja. Apa sih yang belum pernah dialami oleh PDI Perjuangan? Ayo saya tanya. Satu-satunya partai di Republik ini yang kantornya pernah diserbu aparat, hanya PDI Perjuangan. Satu-satunya ketua umum yang kemudian kaosnya tidak boleh dipakai di jalan-jalan, yang pakai kaosnya Pro Megawati dulu ditangkap. Siapa? PDI Perjuangan. Partai lain pernah mengalami situasi seperti itu? Enggak pernah. Pernah direpresi seperti kita? Enggak pernah. Ada korban jiwa ketika harus mempertahankan martabat partai? Enggak ada. Yang ada PDI Perjuangan. Terus untuk hal-hal seperti ini kita terganggu gitu? Enggak mungkin dong. Kita ini partai yang sudah teruji. Bukan partai yang gede omong. Kita ini besar karena proses ujian. Kita besar karena benturan yang berkali-kali. Bukan partai yang dikarbit untuk dapat suara lebih. Dia ambil orang lain cuma 2 hari langsung jadi ketua umum, friend. Apa? Enggak begitu. Enggak begitu cara membangun partai, tidak begitu cara membangun organisasi, tidak begitu cara melakukan kadernya. Enggak begitu. Nah, PDI Perjuangan partai yang sudah teruji berkali-kali. Ayo kita bicara partai yang lain. Ini bukan kesombongan loh ya. Tapi saya mau mengatakan jalan sejarahnya memang seperti itu. Jadi kalau kemudian kita pede, ya karena memang secara sejarah kita sudah teruji berkali-kali. Teman-teman tidak bisa kemudian melihat PDI Perjuangan itu partai yang dikarbit. Partai yang baru berdiri, partai yang tidak pernah mengalami kekerasan, partai yang kemudian lahir dari kemanjaan, fasilitas dan sebagainya. Tidak, bos. Kita ini partai yang dibangun dengan darah, keringat, dan air mata. Di penjara, ada 124 orang pernah di penjara karena mempertahankan kantor kita. Ada 5 kalau tidak salah 6 orang yang sampai sekarang tidak ketahuan jasadnya di mana. Pernah tidak partai lain mengalami peristiwa seperti itu? Tidak pernah. Lalu kalian menganggap bahwa kita terganggu dalam peristiwa ini? Kita terganggu dalam peristiwa terakhir ini yang tidak ada darah keluar dari tubuh, tidak ada orang ditangkap. Enggak terganggu, bos. Sama sekali enggak terganggu.
tahun 2014 Pak Jokowi ada nggak? Belum ada, dia masih gubernur. Perjuangan kita bersama-sama lah yang kemudian membuat dia menjadi presiden. Kami berjalan bersama-sama Jokowi dari bawah. Dari dia masih wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, kita bareng-bareng. Kita jaga sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Semua kader PD Perjuangan pasang badan buat Jokowi. Semua berkorban pasang badan buat Jokowi. Ada beberapa yang waktu pemilu meninggal karena kelelahan juga untuk memperjuangkan Jokowi. Dan semua itu punya nilainya. Dan hanya orang terhormatlah yang bisa menilai pengorbanan sekian banyak orang untuk dirinya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP buka suara soal sikap politik partai itu setelah Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sebelumnya, PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bersaing dengan Prabowo. Dengan kondisi ini, Hasto mengatakan partai berlogo banteng itu memiliki kemungkinan untuk berada di luar pemerintahan. Jadi, di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer. Tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan pada tahun 2004 sampai 2009, pada saat itu 2004 sampai 2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun, kata Hasto kepada wartawan saat ditemui di Gedung High End Kebun Sirih Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 15 Februari 2024. Kendati demikian, walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDI Perjuangan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Itu kami dukung, tapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya, ujar Hasto. Namun demikian, dia mengatakan kalau saat ini sikap PDI Perjuangan belum ditentukan, sebab PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU, yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih, kata Hasto. Seperti kita ketahui, usai suara Ganjar Mahfud tersalip jauh versi quick count atau hitung cepat Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ungkap siap untuk menjadi oposisi di pemerintahan. Meskipun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hitung quick count berkisar antara 19-17% berbanding terbalik dengan PDIP yang tetap mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan legislatif atau pileg. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan siap menjadi oposisi dalam pemerintahan dan parlemen di masa pemerintahan ke depannya. Mereka akan melakukan tugasnya untuk melakukan check and balance. Hasto menyebutkan pemerintahan berikutnya tetap akan berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga berpotensi terjadi manipulasi kekuasaan. Maka dari itu, PDIP akan menyeimbangkan keadaan tersebut berbentuk kritik dan konteks kebijakan. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hasto. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut juga menyinggung keadaan Indonesia saat ini dan ke depannya. Ia menganggap Indonesia saat ini sedang berada dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah ada pihak yang menginginkan demokrasi untuk kedaulatan rakyat dengan catatan tanpa intervensi. Sementara kondisi lainnya adalah pihak yang menginginkan kekuasaan terpusat. Kondisi kedua yang Hasto merujuk pada ambisi pihak yang mengawali rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
Hasto juga menyampaikan ke depannya akan selalu ada dinamika dalam berpolitik dan sudah menjadi kewajiban pihak oposisi untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat. Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat, kata dia. Untuk kondisi terkini, Ganjar Mahfud dan Tim Pemenangan Nasional atau TPN sedang membentuk tim investigasi untuk mencari tahu dan mengumpulkan data dugaan kecurangan yang ada saat pelaksanaan perhitungan atau rekapitulasi pemilu 2024. Maka sikap kami tunggu proses penghitungan berjenjang karena ada proses 1 bulan. Artinya tim khusus itu punya kerja waktu 1 bulan, kata Hasto. Menurut pengamat politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, jika PDIP menjadi pihak oposisi akan menegaskan PDIP memiliki marwah politik. Sebab jika bergabung di pemerintah, tentu akan muncul anggapan PDIP pragmatis dan tak ideologis, mengingat Prabowo Gibran lawan dalam Pilpres, katanya. PDIP menempati posisi tertinggi dalam perolehan suara Pileg DPR. Berdasarkan Realcon KPU, PDIP memperoleh suara terbanyak 1.314.748 atau 17,01%. Disusul Partai Golkar 1.029.165 atau 13,31%. Partai Gerindra 948.571 atau 12,27%. Dan PKB 808.284 atau 10,46%. Dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada atau UGM, Arga Pribadi Imawan, beranggapan bahwa suara Ganjar dan PDIP cukup selaras. Menurutnya, jika berbicara tentang anomali, maka sebenarnya hasil quick count menunjukkan suara Ganjar di PDIP. Kalau misalnya kita lihat secara real count, suara Ganjar dan PDIP kan sama, menyentuh 17%. PDIP 16 sekian, katanya. Menurutnya, kalau memang sudah ada indikasi Jokowi mendukung Prabowo, maka seharusnya PDIP langsung keluarkan Jokowi. Cut saja, tidak masalah Jokowi efek atau apa. Bangun lagi citra PDIP dan Ganjar yang benar-benar baru, kata Arga. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespon wacana PDI Perjuangan atau PDIP siap menjadi oposisi pemerintahan 2024-2029. Jokowi pun meminta menanyakan masalah ini kepada Partai Banteng. Ya, ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan, kata Jokowi usai meresmikan RSPPN Panglima Besar Sudirman di Jalan Veteran Raya, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sempat mengungkapkan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang. Hal ini disampaikan menyusul hasil hitung cepat atau quick count yang mencatat keunggulan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Baginya, PDIP punya pengalaman panjang sebagai oposisi, yaitu usai pemilu 2004 dan 2009. Ia mengatakan partai politik oposisi penting untuk menjalankan fungsi check and balance terhadap jalannya pemerintahan. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi, bahkan tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hasto dalam keterangan tertulis Kamis 15 Februari.
PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 bersama koalisi P3, Hanura, dan Perindo. Namun perolehan suara Ganjar Mahfud di urutan buncit dalam quick count sejumlah lembaga dan real count KPU. Sementara pasangan Prabowo Gibran menempati urutan pertama, sedangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di posisi kedua.